Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Berjumpa lagi dengan kami Coretan Hikmah. Semoga senantiasa kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Tujuan diciptakannya manusia dan semua makhluk adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dijelaskan, tidaklah diciptakannya jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal perbuatan yang tidak didasari dengan iman serta ibadah, maka keimanan seseorang tidak akan menjadi sempurna. Keimanan akan sempurna jika disertai dengan pelaksanaan ibadah, amal soleh, dan akhlak yang mulia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, manusia harus memiliki dan mengamalkan 4 dasar ilmu untuk mencapai tujuan ibadah. Yang pertama, syariat lahiriah, seperti perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, serta hukum-hukum lainnya. Yang kedua, syariat batiniah, yang dikenal sebagai ilmu torekoh. Yang ketiga, torekoh batiniah, yang disebut ilmu ma'rifat. Dan yang keempat, yaitu batiniah batin, yang dikenal dengan sebutan ilmu hakikat. Dan keempat ilmu ini harus dikuasai dalam kehidupan sehari-hari supaya mencapai ke tahap kesempurnaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan serta nafsu akan dengan mudah dapat dikalahkan oleh hamba yang mampu menguasai keempat ilmu tersebut. Ketika seseorang hanya mempelajari, dikira cukup salah satu ilmu tersebut, contoh yang berhubungan dengan syariat lahiriah, seperti belajar ilmu fikih atau baca Al-Quran, maka yang terjadi nanti, ia akan dengan mudah menyalahkan orang lain karena dirasa hanya ia yang mampu menguasainya. Padahal masih ada konteks 3 ilmu yang harus diamalkannya. Sementara menguasai ilmu lahir saja tidak akan menghasilkan ilmu hakikat dan tidak akan mencapai kesempurnaan dalam tujuan ibadah, karena hawa nafsu akan menggoda di ruang lingkup syariat ini. Sebab ruang lingkup iman dan fikih Islam hanya membicarakan tentang aspek hukum dalam hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Oleh karena itulah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, sebagai hamba yang beriman harus sampai pada derajat hakikat, agar menjadi hamba yang terpilih dan terselamatkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, demi kemuliaanmu, pasti akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Quran Surat Shad. Dan inilah inti ajaran ilmu tasawuf yang diajarkan oleh beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tasawuf intinya mengajarkan kepada kita untuk melakukan hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama manusia, serta seluruh alam. Dengan demikian, dengan ma'rifatullah,
seseorang akan menemukan Tuhan dalam dirinya dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan orang tersebut akan merasakan nikmatnya beribadah melalui keimanan yang kokoh, yaitu keimanan yang kuat karena akarnya menancap sangat kuat dan subur, dan cabangnya sangat lebat. Saudaraku seiman semua, terkadang memang benar kita sering tak sadar membicarakan orang lain dan membuka aib orang lain, padahal belum tentu orang itu lebih buruk dari kita. Bahkan malah sebaliknya, orang yang kita bicarakan itu derajatnya lebih tinggi dari kita. Karena manusia hanyalah bisa memandang terhadap orang dengan pandangan diri pribadi masing-masing. Kita tidak sadar bahwa Allah lah yang Maha Tahu akan segalanya. Saudaraku seiman semua, marilah kita sama-sama untuk introspeksi diri terhadap diri kita sendiri. Tujuan kita hidup di dunia adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jaga silaturahim, terus berprasangka baik terhadap orang lain, karena itu akan menjadi jembatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.